sekarang Aspera eh, sebagai sebuah komunitas perlu banyak tantangannya. Apalagi tadi misinya mengkampanyekan tentang ular ya, tadi ular ini istilahnya jangan memandang ular itu berbisa atau tidak. Itu kan salah satu kampanye yang lumayan berat juga. Tantangannya apa saja selama ini Mas? Yang istilahnya bahkan mungkin ada yang sampai sekarang pun masih masih termasuk tadi ya campaign tentang ular tadi ya. Tantangan di dalam merubah paradigma masyarakat ya, merubah paradigma masyarakat terhadap hewan reptil khususnya ular itu yang paling besar ada dua. Yang pertama tuh adalah mitos. Mitos-mitos yang sudah berkembang dari dulu di masyarakat itu banyak banget, Mas. Mas pasti pernah dengar bahwa ular takut garam. Iya. Itu sebenarnya mitos sebenarnya. Mereka nggak takut ya garam. Ular nggak takut dengan garam. Karena ular kan tidak, secara anatomi ular tidak punya yang namanya kelenjar keringat. Ya. Secara anatomi ular tidak punya yang namanya kelenjar keringat. Artinya ular ini tidak berlendir. Yang diikat oleh garam kan adalah air, gitu ya. Sedangkan ular tidak punya kelenjar keringat, artinya tidak berlendir dan tidak berair. Artinya ya dia tidak takut dengan garam. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa dengan antara garam dengan ular. Itu yang dulu saat yang sering kali kita kampanyekan bahwa ular tidak takut garam. Pasti ya. Takutnya apa, Mas? Ular takut dengan ini gitu ya. Banyak nantilah. Kemudian mitos mengenai kalau digigit ular pakai batu. Gitu ya, pakai batu apalah, batu linsang, batu asam atau apa saya nggak tahu gitu ya. Loh. Itu kita luruskan juga gitu. Kalau kegigit ular langkahnya ini loh, ada loh. Kita punya metodenya gitu. Nggak usah ke dukun, nggak usah ke diikat atau dibebat gitu. Langkahnya seperti ini, imobilisasi, kemudian bawa ke rumah sakit, perawatan, sembuh gitu. Kemudian mitos banyak sih ya. Kalau mitos tuh kita bicara mitos gitu. Kalau digigit ular katanya harus lebih dulu orangnya yang minum air sebelum ularnya kembali ke air. Iya kalau ularnya ular air. Ya kan ya. Kalau ularnya ular pohon, ya nggak bakal ke air juga, toh orangnya juga mati gitu. Nah itu kita kasih edukasi mengenai hal itu. Itu Mas. Itu yang kaitannya sama mitos banyak banget ya. Banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Yang diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang paling berat gitu ya, yang paling berat, tantangan paling berat yang selama ini kita sering temui, beberapa kali temui adalah ketika kita bertentangan dengan masalah-masalah keagamaan. Gitu loh, keagamaan. Baik dari sisi muslim ataupun non-muslim. Semua memandang bahwa ular tuh ya apa namanya? Ya evil gitu. Ya iblis gitu loh. Wujud dari iblis yang ada di dunia gitu. Jelmaan jin gitu loh. Yang di muslimun juga begitu. Wah, maka kita akan perang dalil di situ kan. Dalilnya ini. Saya juga kan ketika saya memelihara ular, memelihara, bahkan saya berdekatan dengan salah satu ustadz besar almarhum Ustadz Arifin Ilham yang juga saya tahu dulu beliau juga pemelihara gitu. Ketika ketemu hal itu, sampai saat ini pun kita juga tidak bisa kita belum tahu nih bagaimana caranya gitu loh. Ya, cara yang paling sederhana dan seringkali kita sering lakukan adalah oke, itu pendapat sampean. Nah, ini pendapat saya. Intinya adalah ini adalah makhluk Tuhan yang juga perlu dikasihi gitu loh. Juga perlu disayangi. Nggak mungkin. Toh juga Nabi Muhammad mengajarkan bahwa ketika memang ular masuk ke rumah, toh 3 kali diusirnya. Tidak langsung ketemu, langsung bunuh kan. Ketika memang 3 kali diusir tidak mau, baru boleh dibunuh. Artinya di situ ada himbauan bahwa untuk tidak membunuh. Tidak membunuh ketika baru bertemu. Gitu ya. Ketika baru bertemu jangan nggak langsung ngebunuh. Anjurannya adalah coba usir 3 kali. Usir sampai 3 kali. Kalau memang
sampai 3 kali tidak bisa baru boleh dibunuh. Kan seperti itu bunyi dalilnya. Jadi tidak serta-merta ketemu dibunuh gitu ya. Nah, ya sudah, maka akhirnya ketika memang kita bertentangan dengan orang-orang yang masih memiliki paham keagamaan, kita juga tidak menyalahkan mereka karena itu keyakinan mereka. Dan kita juga punya keyakinan sendiri, maka ya sudah, kita menghormati dan semoga mereka juga menghormati pilihan kita untuk mengedukasikan mengenai ular. Gitu. Itu sih yang terberat tantangannya, di samping memang teman-teman kita juga masih banyak yang memelihara. Bahkan teman-teman kita juga masih banyak yang mengeksploitasi dari alam, bukan dari hasil penangkaran. Di Aspera sendiri tidak ada, belum ada campaign bahwa melarang hal itu gitu loh. Tapi kita sangat keras menghimbau bahwa hal itu kalau bisa tidak dilakukan.